Tes cek sound. Oke, kali ini saya akan bahas salah satu token ya, yang memang kalau kita lihat di CoinMarketCap ini masuk ke dalam salah satu token yang cukup trending ya, khususnya mungkin di seminggu ini gitu. Oke, kita akan bahas Bedrock DAO ya, atau native token sama BR atau BR ya. Oke, kita lihat dulu pertama-tama teman-teman, kita lihat dari market cap. Jadi dari segi market cap dia masuk ke dalam small to middle cap ya. Jadi kalau misalkan kita biasanya pilih token itu salah satunya berdasarkan market cap yang kecil karena ada kemungkinan untuk dia bisa naik beberapa kali lipat. Nah ini kalau dari segi market cap ini cukup ke dalam kategori tersebut. Oke, kemudian volume perdagangan per 24 jamnya di sini cukup tinggi teman-teman. Bahkan dia melebihi dari total market cap-nya. Which is itu bagus banget karena memang market yang sehat itu yang memang ada volume perdagangannya. Oke, kemudian total supply ada di 1 billion-nya atau di 1 miliar. Sirkulasi supply saat ininya masih ada di 200 juta. Which is itu 20%-nya yaitu menurut saya bagus ya karena maksimal supply-nya adalah 5 kali dari sirkulasi supply saat ini. Oke, jadi beberapa kategori menurut saya ini sudah memenuhi ya. Kalau misalkan saya biasanya mencari token-token potensial, nah ini sudah beberapa sudah memenuhi. Kemudian kalau kita lihat di sini dia berada di jaringan Binance ya atau BNB di sini. Kemudian untuk audit certiknya dia belum teman-teman karena mungkin dia juga token baru ya. Di sini dia baru launching sebentar, saya coba cek dulu. Di CoinMarketCap dia baru masuk di tanggal 20 Maret. Ya, berarti hari ini ya. Jadi baru sehari. Itu oke. Kemudian nah, sebelum kita lebih jauh menggali gitu, kita harus tahu dulu apa sih sebetulnya Bedrock DAO ini. Nah, di sini dijelaskan Bedrock DAO is a governance framework for managing decision with the Bedrock ecosystem. Okay. It enable BR token holder to participate in governance by converting BR to VBR, a voting escrow token. Governance decision include protocol parameter, incentive structure, nah, okay, and liquidity allocation. Okay. Governance model, the governance system is based on VBR, which is obtained by locking BR token at 1.1 ratio, the longer the lock duration. Okay. Okay. Oke, jadi kurang lebih teman-teman ya, Bedrock DAO ini adalah di sini dijelaskan mungkin maksudnya adalah proyek tata kelola terdesentralisasi ya. Jadi di sini juga dia menjelaskan bahwa dia adalah framework governance ya. Nah, ini proyek tata kelola dalam ekosistem Bedrock yang memungkinkan komunitas untuk mengatur dan mengelola berbagai aspek protokol melalui mekanisme voting nih. Ya. Nah, fokus utama proyek ini dijelaskan adalah tata kelola terdesentralisasi ya, atau decentralized governance. Kemudian juga di situ ada mekanisme voting ya, yang dia klaim adil dan dinamis. Kemudian juga di sini ada pengelolaan ya, insentif dan alokasi likuiditas. Jadi pengelolaan likuiditas dan insentif. Jadi memungkinkan juga proyek ini nantinya menggunakan mekanisme di sini ada mana tadi ya? Cook allocation yang menemukan bagaimana insentif didistribusikan ya ke berbagai pool likuiditas. Jadi artinya mungkin di sini komunitas dapat mengontrol aliran dana ya, dan mempengaruhi sistem
likuiditas nantinya. Kemudian juga di sini dia menyebutkan si Bedrock DAO ini adalah salah satu jalan untuk transisi menuju desentralisasi penuh. Jadi mungkin teman-teman juga masih bingung ya, Bedrock ini juga apa gitu. Jadi Bedrock itu ya kemungkinan besar adalah protokol blockchain atau ya platform DeFi ya. Kalau kita coba lihat juga di websitenya. Oke. Nah, ini adalah websitenya. Kita coba ke governance. Kita pengen tahu nih. Nah, di sini nih. Decentralized Governance Body of Bedrock Protocol ya. Jadi ya itu tuh, Bedrock Protocol itu adalah protokol, ternyata di sini sudah dijelaskan ya, protokol restaking multi liquid pertama di dunia atau DeFi ya. Nah, ini berarti Bedrock memungkinkan pengguna untuk melakukan restaking aset mereka dengan fleksibilitas tinggi ya. Jadi kemungkinan di berbagai ekosistem itu atau ada di lapisan blockchain. Nah, tadi ya, jadi fitur-fitur utama dari Bedrock Protocol sendiri adalah multi liquid restaking. Jadi teman-teman bisa restaking ya. Jadi mengunci ulang aset yang sudah di-stake untuk mendapatkan profit tambahan, teman-teman. Kemudian juga ada beberapa tadi ya yang memang dijelaskan. Ada decentralized organization, kemudian juga ada optimasi yield dan inovasi DeFi. Jadi kesimpulannya memang Bedrock Protocol ini adalah protokol restaking ya, multi liquid pertama yang memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan kembali aset yang sudah di stake untuk menghasilkan yield tambahan, teman-teman. Nah, sementara si Bedrock DAO ini berfungsi sebagai sistem tata kelola komunitasnya, di mana nantinya teman-teman atau siapa saja yang mempunyai token native, token BR ini bisa berpartisipasi dalam keputusan strategi ya, yang tentu tujuannya untuk mengembangkan komunitas. Nih, di sini ada governance, ada staking, ada drive innovation, dan juga ada earn. Gitu. Jadi intinya si Bedrock ini bertujuan untuk merevolusi, teman-teman. Merevolusi lebih bagus lagi sistem DeFi dengan menghadirkan solusi restaking yang mungkin lebih fleksibel dan terdesentralisasi, gitu, teman-teman. Nah, itu mungkin untuk penjelasan. Jadi menurut saya jika misalkan nanti ada narasi soal DeFi, mungkin si Bedrock DAO ini akan kebanjiran likuiditas juga, karena fungsinya yang kita lihat tadi, dia ini DeFi tapi yang sudah berevolusi, teman-teman. Jadi lebih bagus lagi karena beberapa keputusan diambil dari komunitas itu sendiri ya. Jadi nggak ada satu holding yang mengaturnya. Gitu. Nah, ternyata juga si Bedrock DAO ini sudah melakukan airdrop ya. Jadi untuk teman-teman mungkin yang nggak punya modal gitu ya, bisa teman-teman mulai aja di airdropnya karena baru mulai di Maret tanggal 16 ya. Jadi baru kelewat 4 hari, teman-teman. Gitu. Nah, untuk teman-teman yang sudah garap airdropnya juga mungkin coba bisa klaim di sini. Siapa tahu teman-teman elik ya. Caranya coba teman-teman connect wallet di sini. Nah, teman-teman pilih misalkan apa saja ya. Misalkan MetaMask, saya coba contoh saja, kemudian next. Nah, di sini teman-teman nanti ada checking eligibility ya. Nah, di sini you're not eligible for season 1. Stay tuned for future rewards. Nah, jadi saya memang tidak ikutan airdropnya. Di sini dia menyatakan kamu tidak elik ya, atau tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan reward di season 1 di sini. Nah, stay tune for the future reward. Jadi masih ada sebetulnya untuk teman-teman yang kelewat season 1, teman-teman masih bisa mendapatkan potensi ya dari airdrop si Bedrock DAO ini. Oke, jadi paling gitu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video pembahasan token-token berikutnya ya. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video berikutnya.